dan terlihat buah dadanya yang panjang menjuntai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Tini gemeteran sambil matanya menutup rapat dan tangannya masih memegang erat kerak koko Pak Diran dari belakang. Kini Pak Diran seperti puas tertawa. Gimana nak Tini, sampai di sini, apa kamu masih berani melanjutkan? Tersisa 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai 2. Ledek Pak Diran. Ampun Pak Diran, ampun. Saya mohon, tutup mata batin saya Pak. Saya bisa stres lihat pemandangan ini Pak, rengek Tini. Yang barusan kamu lihat itu wewe gombel yang suka iseng menyembunyikan anak kecil. Justru kemarin Irwan disembunyikan oleh sosok itu. Lantas, kini Bapak mau bertanya, Tini, apakah kamu benar-benar menyayangi anakmu setulus dan segenap jiwamu nak? Tanya Pak Diran. Iya Pak, tentu saja Pak. Saya ibunya Irwan Pak. Saya berjuang mati-matian untuk Irwan. Demi Irwan, saya melakukan tugas ganda. Ya sebagai ibu, ya sebagai ayah untuknya. Saya memenuhi semua kebutuhan Irwan dengan tenaga saya. Jawab Tini dengan penuh isak tangis. Sudahlah nak, hapus air matamu. Bapak paham dengan rasa sayangmu terhadap Irwan. Namun ada hal yang perlu kamu sadari Tini. Irwan sering merasa kesepian saat kamu bekerja. Ingatlah nak, tidak semua dapat dibeli dengan uang. Perhatian dan curahan kasih sayangmu pada Irwan lebih berharga daripada uang yang kamu dapatkan saat ini. Irwan masih terlalu kecil untuk mengerti jika ibunya sibuk mencari nafkah, hingga terkadang tidak memiliki waktu untuk bermain bersama Irwan. Kesempatan itu yang digunakan si wewe gombel untuk menculik Irwan. Mungkin itu sedikit teguran untukmu nak. Jangan terlalu berfokus dengan karir saja. Tetapi ingatlah, anakmu Irwan yang masih butuh perhatian lebih dan kasih sayangmu. Tini terdiam menahan isak tangis. Ucapan Pak Diran seperti menampar keras pipinya yang membuat Tini sadar jika selama ini ia hanya berfokus dengan karirnya yang sedang moncer. Tini pun menyadari jika ia terlalu egois, haus akan jabatan dalam karirnya, namun mengatasnamakan untuk Irwan. Langkah Tini dan Pak Diran kemudian menyusuri kamar utama yang mana menurut Pak Diran adalah kunci dari permasalahan teror rumah itu. Baru saja Pak Diran membuka pintu, Tini dikagetkan dengan penampakan sosok pria yang ia lihat duduk di atas kursi goyang saat Tini datang pertama kali ke dalam rumah itu. Kini sosok mengerikan telah tergantung di sudut kamarnya dengan seutas tali yang diikat di celah ventilasi. Wajahnya hitam membusuk, sudah tidak nampak seperti manusia, melainkan seperti bangkai hewan yang sengaja digantung di dalam kamar utama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teriak Tini histeris. Pak, sudah Pak, saya nyerah, ucap Tini sambil mencoba memuntahkan isi perutnya. Tidak tahan karena mual pertama kali melihat bangkai manusia yang sudah membusuk dekat di hadapan Tini. Nah Tini, ini adalah pangkal permasalahannya. Beliau ini nekat gantung diri karena merasa tidak kunjung menemukan jodoh di umurnya yang sudah mati. Desakan dari orang tua dan stres karena merasa telah dilangkahi adik perempuannya membuat almarhum nekat gantung diri. Pak Diran kemudian melanjutkan pembicaraannya. Janganlah sekali-kali ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Hanya Allah yang berhak atas hidup dan mati seseorang. Semua permasalahan di dunia ini
pastilah tidak akan lebih berat dari kemampuan manusia itu sendiri. Manusia terlalu lemah dan manja karena kurangnya iman di hati. Apapun permasalahannya atau cobaan yang sedang kamu hadapi saat ini, berdoalah selalu meminta untuk dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibaratkan payung di kala hujan. Payung tidak bisa menghentikan hujan, namun bisa melindungi diri kita dari derasnya hujan. Padiran pun menjelaskan jika awalnya rumah ini memang rumah yang biasa-biasa saja. Namun karena adanya tindak bunuh diri sekaligus sudah bertahun-tahun tidak ditempati, rumah tersebut seperti menjadi magnet bagi makhluk yang tidak kasat mata. Saat ini, terangilah rumahmu dengan doa, zikir, mengaji dan sholat. Insya Allah segala macam jin akan pergi. Tidak hanya jin dalam rumah saja yang akan pergi, melainkan setan di dalam hati pun tidak bisa dengan mudah menghasut kita untuk berbuat yang tidak baik. Tini hanya tertunduk lesu mendengar nasihat-nasihat dari Padiran. Tini merasa sangat menyesal karena selama ini ia melupakan Allah yang Maha Pengasih. Apa yang Tini minta dalam doa, Allah berikan. Namun apa balasannya untuk Sang Maha Pencipta? Meluangkan waktu untuk dekat dengannya di antara sujud pun, Tini selalu menunda-nunda karena merasa malas. Bahkan seringkali ia melewatkan kewajiban sebagai umat muslim. Tini dan Pak Adiran kemudian beranjak pindah menelusuri kamar mandi lantai 2. Namun untungnya tidak ada sesuatu yang mengerikan. Namun ketika Tini memasuki kamar ujung, kamar anak, Tini melihat pocong yang berwajah hitam sedang asik bermain dengan Irwan. Irwan memanggilnya dengan sebutan Papa. Memang pocong itu hanya diam mematung, tidak melakukan apa-apa. Namun entah mengapa, Irwan sangat bahagia tertawa-tawa dengan sosok pocong di depannya yang sangat mengerikan. Tini langsung menjerit memanggil nama Irwan dan langsung memeluknya erat. Tini, apa kamu takut dengan pocong? Pocong melambangkan arti kematian. Kita harusnya bisa sadar jika pada akhirnya bukankah kita sama dengan sosok mengerikan itu? Mengapa harus takut? Kita hanya membawa sehelai kafan dalam kubur. Wajah kita yang cantik atau tampan akan membusuk dan menyeramkan. Pakaian bagus atau mahal tidak akan digunakan, melainkan hanya sehelai kafan yang melilit tubuh. Terkadang Bapak sendiri bingung. Manusia ketika ditambahkan pocong, ia sangat amat ketakutan. Tetapi pernahkah mereka berpikir jika hal yang sebenarnya perlu ditakutkan adalah siksa kubur? Setelah Pak Diran memberi wejangan, ia menutup mata Irwan dengan telapak tangan kanannya. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa, kemudian meniup ubun-ubun Irwan. Yang dilihat anak ini bukanlah sesosok pocong, melainkan papanya. Pocong itu menyukai anak kecil. Tenang saja Natini, kini akses itu telah Bapak tutup, sehingga Irwan tidak bisa melihat perwujudan dari pocong itu. Seiring berjalannya waktu, Irwan pun akan lupa dengan teman imajinasinya. Ucap beliau, terakhir kali Pak Diran melakukan penetralisir di sekeliling area rumah Tini. Pak Diran tidak lupa memasang pagar gaib dan menutup mata batin Tini. Pagar gaib ini harus kamu isi kekuatannya dengan doa, zikir dan sholat. Apa kamu bisa? Jika kamu lalai melakukan apa yang menjadi perintah agama, maka akan ada 2 kali lipat jin dan setan yang kembali bersarang di rumah ini. Tini mengangguk. Ia membatin, mungkin dengan cara seperti ini
Allah memberikan hidayah kepada Tini dan ingin Tini menjadi lebih baik lagi. Saat itu pula tangis Tini pecah. Ia mengingat jika telah berlaku seuzon kepada kakak perempuannya. Tini ingin memperbaiki tali persaudaraan mereka karena kesalahpahaman kemarin. Tutup cerita Tini. Iis yang terharu mendengar cerita adiknya. Ia berkata jika telah memaafkan peristiwa kemarin. Iis pun menanyakan apakah Tini sempat menghubungi kembali Farida karena banyaknya gangguan horor di rumah itu. Tini hanya hening. Tini berkata jika nomor Farida sudah tidak bisa dihubungi. Mungkin Farida menghindar karena ia tahu bagaimana asal-usul dan keangkeran rumahnya. Namun Farida sengaja lepas tanggung jawab. Tini melanjutkan kata-katanya, jika saat ini yang terpenting adalah rumah itu sudah aman dan tidak ada gangguan lagi. Tini pun menjadi rajin sholat dan mengikuti pengajian. Berkat rumah angker itu pula, Tini menjadi sering meluangkan waktu bersama Irwan dan mau meninggalkan ibunya untuk selalu berhubungan baik dengan mantan suami demi tercurahnya perhatian dan kasih sayang untuk si buah hati. Rumah itu sudah dijual kembali pada tahun 2008 karena memang Tini menikah dan memutuskan untuk mengikuti sang suaminya yang mempunyai usaha di Bandar Lampung.